Mari kita baca bersama Mazmur 56. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian Mazmur Daud. Shalom, salam damai. Daud sebagai raja memimpin banyak pasukan dan juga mempunyai banyak musuh. Sejak zaman Daud, sebelum Tuhan Yesus hadir ke dunia secara manusia, Israel sudah ada dipimpin oleh Raja Daud. Israel dari dahulu itu memang dikepung oleh musuh. Dari dulu sampai sekarang ini, di tempat yang sama, di Yerusalem dan sekitarnya itu. Raja Daud, walaupun diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, tetapi tidak terlepas dari cobaan, dari kesusahan, bahkan dari kekalahan. Ya, Israel dari dahulu sampai sekarang juga pernah kalah, termasuk sering juga, bahkan sampai diusir dari tanah terjanji, tanah Kanaan, tanah Yerusalem dari seperti sekarang ini, lalu kembali ke Yerusalem. Itulah janji Tuhan untuk mengembalikan Israel ke tanah yang Ia janjikan. Namun begitu, tetap saja Israel dikepung oleh banyak musuh, negara-negara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka membenci Israel sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini ya. Bahkan bangsa-bangsa yang katanya mengenal Tuhan membenci Israel ya. Mengecam, bahkan mengutuk. Padahal Israel hanya berusaha untuk bertahan hidup. Diserang oleh berbagai musuh, yang mereka berusaha untuk bertahan hidup. Kita semua perlu bertahan hidup kan? Jadi kalau diserang oleh musuh, apalagi rumah kita diganggu, ya kita berusaha mempertahankan rumah kita, tanah kita. Demikian juga Israel. Ya, kadang Israel berdosa. Ketika berdosa, Tuhan menjauh dari Israel, dari bangsa pilihannya. Tapi ketika Israel bertobat, Tuhan datang dan memulihkan keadaan. Daud juga pernah ditangkap oleh orang Filistin di Gat, yaitu daerah di Perjanjian Lama. Banyak sekali musuh-musuh Daud, tapi Daud tetap
kembali, bisa bangkit. Sebab Tuhan beserta Daud, Raja Daud. Daud berseru-seru ketika dia mengalami kesusahan, ditahan dalam penjara, diinjak-injak, dianiaya, dihina, dihimpit, dimaki-maki, diolok-olok. Seorang raja sampai ketangkap pasti diolok-olok. Yesus juga sebagai raja diolok-olok. Meskipun Yesus bukan sebagai raja dunia ya. Yesus sendiri mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Makanya dia diolok-olok ya, sebagai raja. Gimana rasanya Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi, yang punya langit dan bumi ini diolok-olok oleh ciptaannya? Gimana perasaannya coba? Daud merasakan perasaan ketakutan, tapi Daud berseru-seru. Akhirnya Tuhan menolong. Sebab Tuhan memperhatikan kesedihan kita, kesusahan kita, air mata kita, ditaruhnya di dalam kirbatnya. Kirbatnya itu adalah kantong, wadah. Aku yakin bahwa Tuhan memihak kepadaku. Itu kata Daud. Kita harus yakin. Tapi kita juga harus setia. Kalau nggak setia, kita nggak bisa mendapatkan bantuan Tuhan. Sebab siapa tahu musuhmu ternyata lebih suci daripada kita sendiri. Jadi kita juga harus lebih suci supaya kita dapat bantuan Tuhan. Ya jangan-jangan kita yang salah. Kalau kita yang salah, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Ya kita tobat dulu. Kalau kita salah, kita berseru-seru, yang nggak didengarkan Tuhan. Harus tobat dulu, berubah, tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan kesalahan-kesalahan yang lama, masa lalu tinggalkan supaya segera mendapat pertolongan Tuhan. Ibaratnya ember, kalau ember untuk menampung air itu bolong-bolong, yang airnya sebanyak apapun diisi ke ember itu pasti embernya kosong, terbuang, percuma airnya. Jadi jiwa kita juga harus ditambal dulu, artinya tobat dulu supaya tidak ada kesalahan yang membuat lubang-lubang jiwa kita, sehingga kita nggak bisa menampung berkat Tuhan, nggak bisa menampung pertolongan Tuhan. Setia kepada Tuhan, memikul salib, maka Tuhan akan memihak kepada kita. Kita bisa yakin bahwa Tuhan memihak kepada kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.